Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Pada video kali ini kita belajar mengenai penyelesaian persamaan dengan inverse. Jadi ini masih berhubungan dengan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai rumus inverse. Di sini ada dua persamaan yang akan dibahas. Dengan persamaan yang pertama adalah A X sama dengan B. Nanti nilai yang dicari adalah nilai dari X. Jadi AX sama dengan B itu A-nya matriks, X-nya matriks, B-nya juga berupa matriks. Yang dicari adalah nilai X-nya. Ketika kita akan mencari nilai X, di sini saya tulis X sama dengan, maka yang dibuat acuan adalah letaknya si A. Pada persamaan ini, A berada di depannya X ya. Karena A berada di depannya X, ketika nanti kita akan mencari X, A-nya juga posisinya tetap di depan. Ya, jadi A-nya di sini posisi di depan, maka ketika kita mencari nilainya X, A juga posisinya di depan. Kemudian karena A ini berpindah tempat, yang awalnya dia di kiri, kemudian sekarang dia pindah di sebelah kanan, maka A-nya adalah A inverse. Oke, inverse disimbolkan dengan pangkat negatif 1. Kemudian di ruas sebelah kanannya sudah ada B, sehingga matriks X diperoleh dari perkalian A inverse kali B. Kemudian persamaan yang kedua adalah XA sama dengan B. Yang dicari juga nilai X-nya. Maka X sama dengan, yang dibuat acuan adalah posisinya A terletak di belakangnya X. Maka A ini nanti juga terletak di belakang. Ya, jadi karena A-nya ini terletak di belakangnya X, maka A-nya itu terletak di belakang. Dan dia berpindah tempat, awalnya di kiri, sekarang di kanan, maka A-nya ini adalah A inverse. Kemudian di sebelah kanan sudah ada B, maka B-nya ini diletakkan di depan. Oke, jadi jangan sampai terbalik, karena perkalian matriks itu tidak boleh dibalik. Kalau ada AX sama dengan B, maka X-nya harus perkalian antara A inverse kali B. Kemudian jika ada X kali A sama dengan B, maka nilai X-nya diperoleh dari B kali A inverse. Ingat ya, tidak boleh dibalik. Nah, ini yang harus selalu kalian ingat ketika mencari penyelesaian dari persamaan, dan kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan inverse. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan matriks X dari persamaan ini. Jadi yang dicari adalah nilai X-nya. Oke, kita tulis di sini X sama dengan, perhatikan, yang menjadi acuan adalah matriks yang menempel sama X-nya ya. Jadi yang menjadi acuan adalah matriks yang menempel dengan X-nya. Matriks yang menempel dengan matriksnya adalah matriks ini. Ya kan, dia ini menempel sama matriksnya, sama matriks X. Nah, matriks ini itu terletak di depannya X, maka ketika kita akan mencari X, matriks ini juga harus berada di depan, sehingga kita tulis kembali matriksnya, yaitu matriks yang memiliki elemen 2, negatif 1, 3, 7. Hati-hati karena dia berpindah tempat, awalnya di ruas kiri, sekarang di ruas kanan, maka ini matriksnya jangan lupa diberi inverse. Dan di ruas sebelah kanannya sudah ada 3, 0, 5, negatif 2. Oke, jadi yang menjadi acuan adalah matriks yang menempel dengan matriks X, atau matriks yang menempel dengan matriks yang akan dicari. Kalau dia posisinya di depan, maka di sini pun posisinya dia juga harus di depan. Oke, ini adalah simbol dari inverse, maka kita harus mencari nilainya ini dulu. Oke, yang ini kita cari dulu nilainya, saya letakkan di sebelah sini. Ini cari inverse-nya. Yang dicari X sama dengan inverse dari matriks ini adalah 1 per determinannya ya. Jadi ingat rumus inverse pada video sebelumnya. Determinan dari matriks ini, maka dua angka yang mengarah ke kanan kita kalikan dulu, yaitu ada 2 dan 7. Maka di sini ada 2 kali 7, kemudian dikurangi
dua angka yang mengarah ke kiri, yaitu negatif 1 kita kalikan dengan 3. Negatif 1 kali 3. Nah, 1 per determinan kali adjoinnya. Adjoinnya kita fokus dulu kepada elemen yang menyamping ke kanan. Maka elemen yang menyamping ke kanan ini kita tukar tempatnya ya. Awalnya 7 di bawah, sekarang 7 di atas, kemudian 2 di atas, sekarang posisinya di bawah. Kemudian dua angka yang mengarah ke kiri ini tetap pada posisinya masing-masing. Di sini negatif 1 dan 3, tapi jangan lupa setiap angka ini diberi tanda negatif. Oke, ingat inverse pada video sebelumnya. Kemudian jangan lupa di sini masih dikalikan dengan matriks yang memiliki elemen 3, 0, 5, negatif 2. X sama dengan 1 per 2 kali 7, 14 dikurangi negatif 1 kali 3, negatif 3. Kemudian ini adjoinnya ada 7, negatif ketemu negatif jadinya positif 1, kemudian negatif 3, 2. Dan ada matriks satunya lagi 3, 0, 5, negatif 2. X sama dengan 1 per 14, negatif ketemu negatif jadinya positif 3. Nah, sekarang kita operasikan ini. Ini adalah operasi perkalian matriks dengan matriks. Maka tentukan dulu ordonya. Pada matriks yang ini, ordonya adalah ordo yaitu banyak baris kali banyak kolom. Banyak barisnya ada 2, maka ini 2 kali. Banyak kolomnya juga ada 2, 1, 2, maka ini ordonya 2 kali 2. Yang sebelah sini juga sama, tentukan ordonya. Banyak barisnya ada 2 juga kali banyak kolomnya juga ada 2. Nah, dua angka yang di tengah ini karena sama maka bisa kita coret-coret sehingga tersisa yang depan sama belakang angkanya adalah 2 kali 2. Artinya perkalian dua matriks ini menghasilkan matriks baru yang berordo 2 kali 2. Artinya matriks itu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Ini ada baris 1, baris 2, kemudian sini ada kolom 1 dan kolom 2. Nah, kita cari dulu elemen yang terletak di sini. Caranya sama seperti sebelumnya. Ini terletak pada baris 1 dan kolom 1. Kemudian ini kita misalkan sebagai matriks 1, ini sebagai matriks 2. Ya. Baris 1, baris itu selalu miliknya matriks yang pertama. Baris 1 matriks 1 elemennya adalah 7, 1. Kemudian kolom selalu miliknya matriks 2. Kolom 1 matriks 2 elemennya adalah ini ya, kolom 1 matriks 2, 3, 5. Nah, ini sama ini kita kalikan, pasangkan elemen-elemennya, yaitu ada 7 kali 3, kemudian ada 1 kali 5. Hati-hati setiap pasangan itu selalu dijumlahkan. Kemudian elemen yang sampingnya dia terletak pada baris 1 kolom 2. Baris selalu punyanya matriks 1, di mana baris 1 matriks 1 masih dengan elemen 7, 1. Kemudian kolom ini selalu miliknya matriks 2, dengan kolom 2 matriks 2 elemennya adalah 0, negatif 2, sehingga ini sama ini kita pasangkan. Pasangan yang pertama ada 7 kali 0, kemudian ada 1 kali negatif 2. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Kemudian elemen yang sebelah sini terletak pada baris 2 kolom 1. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 2 matriks 1 elemennya jelas negatif 3, 2. Kemudian kolom 1 matriks 2 elemennya adalah 3, 5. Nah, ini sama ini kita pasangkan. Yang pertama pasangannya negatif 3 kali 3. Kemudian ada 2 kali 5. Hati-hati setiap pasangan harus selalu dijumlahkan. Kemudian elemen yang terakhir sebelah sini terletak pada baris 2
kolom 2 baris selalu terletak pada matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 2 matriks 1 masih dengan negatif 32, kemudian kolom 2 matriks 2 elemennya adalah 0, negatif 2. Ini sama ini dipasangkan, ada negatif 3 kali 0, kemudian ada 2 kali negatif 2. Setiap pasangan dijumlahkan. Oke, sekarang kita operasikan. X sama dengan 1/14 tambah 3, 17. Kemudian kita hitung ini 7 kali 3, 21 ditambah 1 kali 5, 5 ya. Yang sampingnya 7 kali 0, 0 ditambah ini tadi kolom 1. 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Kemudian sini negatif 3 kali 3 negatif 9 ditambah 2 kali 5 10. Yang ini negatif 3 kali 0 hasilnya 0 ditambah 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. X sama dengan 1/17 kali 21 tambah 5 26. 10 kurangi 9 1, 0 kurangi 2 negatif 2, 0 kurangi 4 negatif 4. Nah, kemudian ini perkalian skalar dengan matriks ya, langsung saja kita kalikan. 1/17 kali 26 hasilnya 26/17. Kemudian 1/17 kali negatif 2 hasilnya negatif 2/17. 1/17 kali 1 hasilnya 1/17. Kemudian 1/17 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4/17. Nah, ini adalah matriks X yang dicari dari persamaan yang diketahui pada soal. Oke, sekarang contoh soal yang kedua, masih menentukan matriks X, tapi sekarang persamaannya seperti ini, beda seperti yang pertama tadi ya. Oke, yang dicari adalah matriks X-nya, maka X sama dengan, perhatikan matriks yang menempel pada X-nya. Matriks yang menempel pada X-nya adalah matriks ini. Matriks ini terletak di belakangnya X, maka dia ini sekarang juga masih berada di belakang. Oke, jadi karena dia posisinya berada di belakangnya X, maka saat kita mencari X sama dengan ini, posisi matriksnya juga ada di belakang. Kita tulis dulu matriksnya, yaitu matriks dengan elemen 4, 1, 2, negatif 1. Hati-hati karena dia pindah tempat, awalnya di kiri, sekarang di kanan, maka matriksnya ini nanti diinverskan. Dan pada ruas sebelah kanan awalnya sudah ada ini, maka ini pun harus kita tulis, yaitu matriks yang memiliki elemen 7, negatif 3, 0, 1. Oke, kita operasikan matriks X ini, tapi sebelumnya kita cari inversnya ini dulu ya. Kita uraikan di sebelah kanan, X sama dengan matriksnya ini ditulis kembali, elemennya 7, negatif 3, 0, 1. Kemudian kita cari inversnya ini, rumusnya adalah 1 per determinannya. Determinan diperoleh dari dua bilangan yang mengarah ke kanan ini, kita kalikan dulu. Ada 4 kali negatif 1. Kemudian dikurangi dua angka yang mengarahnya ke kanan, yaitu 1 kali 2. Kemudian kali adjoinnya. Adjoinnya pertama perhatikan dulu dua angka yang mengarah ke kanan. Dua angka ini kita tukar tempatnya. 4 yang awalnya di atas, sekarang dia posisinya di bawah. Negatif 1 yang di bawah, sekarang posisinya di atas. Dan dua bilangan yang mengarah ke kiri ini posisinya tetap sama. Satunya tetap di sini, duanya juga tetap di sini, tapi masing-masing diberi tanda negatif. Oke. X sama dengan ini ada 7, negatif 3, 0, 1. Kemudian kali 1/4 kali negatif 1 hasilnya negatif 4, dikurangi 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian matriksnya ini negatif 1, negatif 1, negatif 2, 4. X sama dengan, ini saya letakkan ke depan ya, jadi ini 1 per negatif 4, negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian langsung kita kalikan dua matriks ini sebagai matriks 1, ini sebagai matriks 2 ya.
Kemudian tentukan ordonya. Di sini ordonya jelas 2 kali 2 ya, baris 2 kolom 2. Sini juga sama, baris 2 kolom 2, maka ordonya 2 kali 2. Bilangan yang tengah ini sama-sama 2 bisa kita coret, maka nanti hasil perkalian 2 matriks ini adalah matriks baru yang berordo 2 kali 2. Artinya kita buat matriks baru di sini, dia punya 2 baris dan 2 kolom. Ini sebagai baris 1, baris 2. Kemudian ini sebagai kolom 1, sini sebagai kolom 2. Oke, kita cari dari elemen yang di sini terletak pada baris 1, kolom 1. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1, matriks 1, elemennya jelas ini ya, 7, negatif 3. Kemudian kolom 1 matriks 2, kolom satunya adalah negatif 1, negatif 2. Ini sama ini kita pasangkan, ada 7 kali negatif 1, kemudian negatif 3 kali negatif 2. Setiap pasangan dijumlahkan. Kemudian yang sisi sebelah sini, dia elemen yang terletak pada baris 1, kolom 2. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1, matriks 1 masih dengan 7, negatif 3. Kalau kolom 2, matriks 2, sekarang elemennya dengan negatif 1, 4. Ini sama ini dikalikan, diperoleh 7 kali negatif 1, kemudian yang satunya negatif 3 kali 4. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Kemudian yang sini dia adalah elemen yang terletak pada baris 2, kolom 1. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 2 matriks 1, elemennya jelas ini ya, 01. Kemudian kolom 1 matriks 2, maka elemennya ini kalikan dengan yang sini, maka pasangannya ada 0 kali negatif 1, yang satunya ada 1 kali negatif 2. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Elemen yang terakhir di sini terletak pada baris 2, kolom 2. Barisnya selalu punya matriks 1, kolomnya selalu punya matriks 2. Baris 2 matriks 1 masih dengan ini 01, kolom 2 matriks 2 masih dengan negatif 1, 4. Ini sama ini kita kalikan. 0 kali negatif 1, kemudian ada yang satu pasangannya lagi 1 kali 4. Setiap pasangan dijumlahkan. Oke, sekarang kita hitung. X sama dengan, ini bisa juga ditulis negatif 1/6. Kemudian elemen matriksnya 7 kali negatif 1, yaitu negatif 7, ditambah negatif 3 kali negatif 2, hasilnya 6. Yang sini 7 kali negatif 1, negatif 7, kemudian ditambah negatif 3 kali 4, hasilnya negatif 12. 0 kali negatif 1, 0, ditambah 1 kali negatif 2, hasilnya negatif 2. 0 kali negatif 1, hasilnya 0, ditambah 1 kali 4, hasilnya 4. Oke, X sama dengan negatif 1/6. Matriksnya 6 kali negatif 7, negatif 1. Negatif 7, negatif 12, negatif 19. 0 dikurangi 2, negatif 2. 0 tambah 4, hasilnya 4. Sama dengan, nah ini perkalian skalar dengan matriks, langsung kita kalikan. Negatif 1/6 kali negatif 1, negatif kali negatif positif ya, maka ini positif 1/6. Kemudian ini juga negatif kali negatif positif, 1/6 kali 19, hasilnya 19/6. Negatif kali negatif positif lagi, 1/6 kali 2, hasilnya 2/6. Kemudian negatif 1/6 kali 4, hasilnya adalah negatif 4/6. Nah, ini adalah matriks X dari persamaan pada contoh soal yang kedua. Oke, sekarang ke contoh soal yang ketiga. Diketahui ada matriks A, kemudian ada matriks B. Tentukan matriks P jika P kali A sama dengan A ditambah B transpos. Oke, kita tulis dulu ini yang
disyaratkan pada soalnya, yaitu P kali A sama dengan A ditambah B transpose. Di sini yang dicari adalah matriks P-nya, oke? A sama B transpose kita substitusikan, kemudian ini ke bawahnya P yang akan dicari, kemudian A-nya kita substitusi matriks yang diketahui di soal, yaitu memiliki elemen 5, 2, 0, negatif 1, sama dengan matriks A lagi, elemennya 5, 2, 0, negatif 1, ditambah B transpose. B transpose maka lihatnya ke matriks B. Transpose matriks adalah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Oke. B transpose artinya 3 negatif 1 di sini disusun secara mendatar, kalau ditranspose maka dia disusun secara menurun. Ini juga sama, negatif 4, 0 disusun mendatar, setelah ditranspose disusunnya secara menurun. Nah, sekarang kita operasikan dulu ruas sebelah kanan ini. Di ruas kirinya tetap ada P 5, 2, 0, negatif 1, sama dengan ini kita operasikan, dijumlahkan 5 ditambah 3, menjumlahkannya harus elemen yang seletak ya, kemudian 2 ditambah negatif 4, kemudian 0 ditambah negatif 1, kemudian negatif 1 ditambah 0. Oke, kemudian P 5, 2, 0, negatif 1. Di sebelah kanan kita jumlahkan ini 5 tambah 3, 8, kemudian 2 dikurangi 4, negatif 2, 0 kurangi 1, negatif 1, negatif 1, tambah 0, hasilnya juga negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baru bisa mencari matriks P-nya. P sama dengan, perhatikan matriks yang menempel pada matriks yang dicari. Matriks yang dicari adalah matriks P, yang menempel pada matriks P itu ini ya, 5, 2, 0, negatif 1. Nah, posisinya dia itu kan di belakangnya matriks P. Maka di sini posisi matriks ini pun ada di belakang, yaitu dia memiliki elemen 5, 2, 0, negatif 1. Oke, hati-hati di sini dia awalnya di kiri, sekarang posisi di kanan, maka matriks ini harus diinverskan. Kemudian awal mula di kanannya sudah ada matriks yang memiliki elemen 8, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Oke, kita cari nilai P dengan ininya diinverskan dulu ya. Kita tulis dulu matriks depannya ada 8, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Ini kita inverskan. Sama seperti sebelumnya, rumusnya 1 per determinannya, maka kita kalikan dulu dua angka yang menyamping ke kanan, yaitu 5 kali negatif 1. 5 kali negatif 1 dikurangi perkalian dua angka yang menyamping ke kiri, yaitu 2 kali 0. 2 kali 0, kemudian kali dengan adjoinnya. Mula-mula perhatikan dulu dua angka yang menyamping ke kanan, posisinya mereka ditukar ya. 5 awalnya di atas, sekarang 5-nya di bawah. Kemudian negatif 1 di bawah, sekarang posisinya di atas. Kemudian dua angka yang menyamping ke kiri tetap posisinya di sini 2, sini 0, tapi masing-masing diberi tanda negatif. Negatif 0 sama 0 itu kan hasilnya sama-sama 0 ya, maka negatifnya ini saya hilangkan karena nilainya sama saja. Oke, kemudian P sama dengan ini kita hitung bawa ke depan, 1 per 5 kali negatif 1 hasilnya negatif 5 dikurangi 2 kali 0 hasilnya 0. Nah, ini dua matriks operasinya perkalian, langsung kita kalikan matriks dengan matriks. Misalkan ini adalah matriks misalkan ini matriks 1, kemudian ini matriksnya adalah matriks 2. Tentukan dulu masing-masing ordonya. Pada matriks 1 ini jelas ordonya 2 kali 2, matriks 2 juga ordonya 2 kali 2. Ternyata bilangan yang di tengah sama-sama 2, kita coret, sehingga tersisa angka depan dan belakang yaitu 2 kali 2. Artinya perkalian dua matriks ini adalah matriks baru yang berordo 2 kali 2, yaitu banyak barisnya 2, banyak kolomnya juga ada 2.
ini baris 1 baris 2, kemudian ini kolom 1 kolom 2. Tentukan elemennya masing-masing dimulai dari sini terletak pada baris 1 kolom 1. Baris selalu punyanya matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1 matriks 1 elemennya adalah 8 negatif 2. Kemudian kolom 1 matriks 2 elemennya adalah negatif 1 0. Ini kalikan dengan ini, ada 8 kali negatif 1, kemudian ada negatif 2 kali 0. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Kemudian sampingnya terletak pada baris 1 kolom 2. Baris selalu matriks 1, kolom selalu punyanya matriks 2. Baris 1 matriks 1 masih dengan 8 negatif 2. Kemudian kolom 2 matriks 2 sekarang dengan negatif 2 5. Oke, kita kalikan ini dengan ini. 8 kali negatif 2, kemudian yang satunya negatif 2 kali 5. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Kemudian yang sini terletak pada baris 2 kolom 1. Baris selalu miliknya matriks 1, kolom selalu miliknya matriks 2. Baris 2 matriks 1 sekarang dengan ini ya, negatif 1 negatif 1. Kolom 1 matriks 2 yaitu dengan negatif 1 0. Ini sama ini dikalikan, pasangannya ada negatif 1 kali negatif 1, kemudian negatif 1 kali 0. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. Kemudian elemen yang terakhir terletak pada baris 2 kolom 2. Baris miliknya matriks 1, kolom miliknya matriks 2. Baris 2 matriks 1 elemennya ini negatif 1 negatif 1, kolom 2 matriks 2 elemennya negatif 2 5. Oke, kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 2, kemudian negatif 1 kali 5. Setiap elemen selalu dijumlahkan. P sama dengan 1 per negatif 5 dikurangi 0, hasilnya adalah negatif 5. Dan ini elemennya kita kalikan, 8 kali negatif 1 hasilnya negatif 8 ditambah negatif 2 kali 0 hasilnya 0. 8 kali negatif 2 hasilnya negatif 16 ditambah negatif 2 kali 5 hasilnya negatif 10. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1 ditambah negatif 1 kali 0 hasilnya 0. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya positif 2 ditambah negatif 1 kali 5 hasilnya negatif 5. Oke, matriks P sama dengan negatif 1 per 5, 0 kurangi 8 negatif 8, negatif 16 ini dikurangi 10 jadinya negatif 26. 1 tambah 0 1, 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3, sama dengan kita langsung kalikan skalar dengan elemen pada matriks. Negatif 1 per 5 kali negatif 8 hasilnya positif 8 per 5. Kemudian negatif 1 per 5 kali negatif 26 hasilnya positif 26 per 5. Kemudian negatif 1 per 5 kali 1 hasilnya negatif 1 per 5. Negatif 1 per 5 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 3 per 5. Nah, ini adalah nilai dari matriks P. Jadi, sesuaikan dengan apa yang dimau pada soal. Di soal maunya ada ini, maka harus kita uraikan ini dan operasikan dulu yang bisa dioperasikan. Ini ruas kanannya kan bisa dioperasikan ya, maka dioperasikan dulu baru mencari matriks P-nya.